Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat selalu. Walaupun tidak seperti biasanya kita menjalankan perkuliahan dengan tatap muka, tapi saat ini kita mau tidak mau harus menjalankan dengan keadaan online. Walaupun dengan keadaan online tentunya tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dan menjalankan perkuliahan. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali pada pembahasan mata kuliah kita, yaitu kuliah Psikologi Kepemimpinan, yang pada kali ini kita akan fokus membahas apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang efektif. Sebelumnya kita sudah sempat membahas bagaimana gaya kepemimpinan, kemudian juga apa itu teori kepemimpinan, kemudian juga apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kepemimpinan efektif? Nah, kepemimpinan efektif tentunya itu akan terwujud apabila seseorang pemimpin itu menjalankan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Dan di sini tentunya sebagai pemimpin memiliki fungsi-fungsi yang memang harus dijalankannya. Ketika fungsi itu berjalan dengan baik, ketika fungsi itu dijalankannya, maka kepemimpinan itu dapat menunjukkan dia efektif. Nah, fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial. Jadi, seorang pemimpin tentunya juga akan memahami dan berhadapan langsung dengan situasi sosial yang ada. Bagaimana sosial di sini adalah tentunya dalam lingkup organisasi ataupun dalam kelompoknya, yang mana mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada dalam dan bukan di luar situasi itu, dan situasi itu pasti nanti akan berbeda-beda. Bisa saja pada saat tertentu situasinya dia harus menuntut untuk memberikan pengarahan secara langsung, atau juga pada saat situasi tertentu dia harus berkolaborasi, mengajak anggotanya untuk bersama-sama memberikan masukan dalam memutuskan. Jadi situasi di sini tentunya bagaimana seorang pemimpin berfungsi, memiliki fungsi, memiliki kemampuan untuk bisa memahami, bisa beradaptasi bahkan ya, dan bisa melakukan proses kepemimpinan berdasarkan situasi sosial. Jadi di sini tentunya pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian dalam situasi sosial kelompok dan organisasinya, dan bukan di luar situasinya. Nah, kemudian fungsi kepemimpinan. Nah, kalau kita pahami di sini, fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan si pemimpin itu sendiri dalam mengarahkan direction dalam tindakan atau aktivitas sebagai seorang pemimpin. Nah, ini terlihat pada tanggapannya seorang pemimpin, bagaimana dia mengarahkan anggotanya atau bawahannya. Yang kemudian yang kedua adalah dimensi kedua, dimensi yang berkenaan dengan dukungan, support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas-tugas di kelompok ataupun organisasi. Jadi ada dua dimensi dari seorang pemimpin itu, sebagaimana dia mengarahkan, lalu bagaimana dimensi yang kedua, anggotanya atau bawahannya memberikan dukungan dan ada keterlibatan orang-orang yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas-tugas dalam organisasi atau orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian dari dua fungsi yang menjadi dua dimensi itu, kemudian ada fungsi pokok kepemimpinan secara operasional. Nah, 5 fungsi pokok kepemimpinan secara operasional di sini kalau dibagi menjadi 5, ada yang pertama adalah fungsi instruktif atau memberikan perintah, kemudian fungsi konsultatif, nanti ada proses konsultasi di situ, kemudian fungsi partisipasi, kemudian yang keempat fungsi delegasi, yang kelima adalah fungsi pengendalian. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif di sini yang dimaksud adalah fungsi dalam proses komunikasi satu arah. Jadi jelas ya, jadi ketika kita memberi instruksi tentunya adalah prosesnya satu arah. Jadi bagaimana pemimpin
sebagai seorang pengambil keputusan, dia berfungsi untuk memerintahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini proses pengambil keputusannya oleh pemimpin, kemudian dia memerintahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang di bawahnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Nah, sebagai pemimpin, tentunya ketika memberikan perintah di sini dia berperan sebagai komunikator. Dialah yang menentukan apa isi perintah itu, kemudian bagaimana cara dia mengerjakan perintahnya, menjelaskan bagaimana cara mengerjakan perintahnya. Kemudian dia juga memberikan perintah bagaimana waktu mulainya kapan, kemudian juga bagaimana melaksanakannya, dan juga kapan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah itu, tempat pelaksanaan dari yang dia perintahkan. Nah, tentunya di sini agar keputusan itu dapat efektif diwujudkan secara efektif. Nah, perintah-perintah itu, perintah yang diberikan kepada anggotanya, tentunya berujung pada efektivitas. Maka dapat dikatakan fungsi instruktif di sini sebagai seorang pemimpin dapat berjalan efektif. Nah, sebagai pemimpin yang efektif memerlukan kemampuan menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melaksanakan perintahnya. Nah, ini penting. Jadi bukan hanya sekedar memberikan perintah, bahkan ketika memberikan instruksi di sini, anggotanya atau bawahannya, orang yang dipimpinnya itu termotivasi dalam melaksanakan perintahnya tersebut. Nah, ini tentu ada kemampuan khusus, kemampuan komunikasi yang bagus. Seorang pemimpin bagaimana dia bisa berkomunikasi pada bawahannya, bagaimana cara memotivasinya, bagaimana cara memerintah, dengan tentunya dia terbangun motivasinya itu. Nah, yang terpenting juga pemimpin itu harus memberikan perintah secara jelas, baik apa yang harus dikerjakan maupun segi bahasanya, penyampaian sesuai dengan tingkat kemampuan orang yang menerima dan harusnya melaksanakan. Jadi kalau yang diberikan perintah tentu bisa saja misalnya pengetahuannya atau pendidikannya lebih rendah dari dipimpin, maka dia harus menggunakan bahasa yang dipimpinnya. Atau juga terkadang kita bisa lihat juga, terkadang seorang pemimpin memberikan perintah, tentu yang diperintah itu adalah orang-orang yang juga justru orang-orang yang paham, orang-orang yang bisa saja orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, maka tentu komunikasi atau cara menyampaikan itu juga penting. Nah, dan ini sesuai dengan kemampuan karakter orang yang dipimpinnya juga di situ ya. Nah, apakah di sini? Dan di sini tentunya targetnya ketika memberikan perintah, anggota ataupun bawahan orang yang dipimpinnya bisa menerima dan bisa melaksanakannya, mampu menerimanya, mampu melaksanakannya, menerimanya dan mau melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah fungsi yang kedua, fungsi pokok seorang pemimpin secara personalnya, yaitu adalah fungsi konsultatif tadi. Nah, fungsi konsultatif di sini, fungsi komunikasinya jelas terjadi dua arah. Kalau tadi yang sebelumnya terjadi proses komunikasi secara satu arah, memberikan perintah. Kalau konsultatif, fungsi komunikasi seorang pemimpin dilakukan secara dua arah. Nah, pada tahap pertama sebelum pemimpin menentukan keputusan, pemimpin terkadang juga kerap kali memerlukan bahan pertimbangan. Nah, jadi ya bisa saja pemimpin dia membutuhkan proses konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, maksudnya di sini tentunya konsultasi ini tidak keseluruhan orang-orang yang dipimpinnya, tapi di sini tentunya konsultasi dapat dilakukan secara terbatas orang tertentu saja. Yang mana tentunya ketika dia memutuskan sebuah permasalahan, memutuskan sebuah rencana misalnya ya, dan konsultasi yang dilakukan di sini konsultasi kepada orang-orang yang memiliki informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menetapkan keputusannya itu. Nah, konsultasi dapat juga dilakukan sebagai keterbukaan pemimpin mendengarkan pendapat dan saran dari anggotanya. Nah, ini juga sebagai fungsi yang tentunya dikatakan seorang pemimpin terbuka ketika dia mau menerima saran, menerima masukan dari anggota yang dipimpinnya, dan ini adalah fungsi konsultatif yang dimaksud, dan ini adalah pemimpin yang terbuka gitu ya.
Konsultasi dapat juga dilakukan setelah menetapkan putusan ataupun sedang dalam pelaksanaan. Jadi ketika proses konsultasi yang dilakukan seorang pemimpin bisa saja justru bukan dilakukan sebelum memutuskan mengambil keputusan ya, tapi justru bisa pada saat proses setelah keputusan berjalan dilaksanakan, kemudian ada proses evaluasi dan menerima masukan dari orang yang pimpinnya gitu ya, dan jadi konsultasi justru yang bikin anggotanya memahami informasi di lapangan. Nah, justru seorang pemimpin butuh mendapatkan masukan dari orang-orang yang pimpinnya berkaitan dengan informasi yang terpercaya tentunya ya. Ataupun ketika sedang melaksanakan ya, pada saat melaksanakan tadi perintah yang sudah diberikan perintah misalnya ya, kemudian pada saat pelaksanaan maka seorang pemimpin bisa juga menanyakan kepada anggotanya bagaimana proses pelaksanaannya, kemudian mungkin dia bisa dapatkan masukan di situ pada saat pelaksanaan. Oh, ternyata ada kendala tertentu di sini. Maka itu juga nanti yang memberikan informasi atau diberikan masukan kepada pemimpin untuk mengambil keputusan secara tepat ya. Nah, jadi memang di sini goalnya atau tujuannya ketika dilaksanakannya fungsi konsultatif bukan sekedar ngobrol-ngobrol saja atau mendengarkan anggotanya, tapi punya tujuan bagaimana nanti ketika seorang pemimpin mengambil keputusannya secara tepat, karena berdasarkan informasi yang tidak sepihak dari diri saja, tapi juga berdasarkan informasi di anggotanya, misalnya di lapangan yang berdasarkan dari anggota dia yang sudah melaksanakan, ataupun justru nanti dari orang-orang yang dia percaya yang memahami informasi tersebut. Ya bisa saja mungkin ada anggota yang lebih ahli gitu ya berkaitan dengan bidang tertentu ya. Nah, maka dia juga butuh masukan ya. Nah, di sini tentunya nanti ya penting adalah konsultasi sebagai umpan balik ya, yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan tadi ya. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi partisipasi. Nah, fungsi ini tidak sekedar komunikasi dua arah. Kalau tadi ada proses komunikasi konsultatif dilakukan secara dua arah. Nah, fungsi ini tidak sekedar komunikasi dua arah, tapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya gitu ya. Jadi ada proses keterlibatan dalam mengambil keputusan. Jadi di sini seorang pemimpin berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi bagaimana orang-orang yang dipimpinnya ini turut mau ikut serta mengambil keputusan. Jadi ini ada proses fungsi demokratis ya di sini. Jadi memang seorang fungsi partisipasi tentunya kalau kita lihat gaya pimpinan pasti ya ada proses gaya demokratisnya di sini. Jadi tentunya ini berkaitan dengan situasi ya. Kita pahami kembali bahwasannya kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang menjalankannya berdasarkan situasinya. Jadi memahami situasi sosialnya di situ ya. Nah, tentunya dia pada saat tertentu ketika dibutuhkan partisipasi anggotanya, maka juga pemimpin juga bagaimana mengajak, mengikut sertakan, bagaimana mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya supaya turut serta untuk mengambil keputusan secara bersama-sama, dan nanti anggotanya atau orang yang dipimpinnya juga akan menyadari dan terdorong untuk melaksanakan keputusan itu karena adalah keputusan bersama-sama tadi ya. Nah, tentunya partisipasi ini tidak berarti kita bebas berbuat semaunya, tapi misalnya dilakukan secara terkendali. Jadi tentunya ketika melakukan proses fungsi partisipasi di sini, tugas-tugas pokok itu tidak bercampur aduk. Jadi tetap yang misalnya ada satu fungsi jabatan, dia menjalankan sudah punya fungsi tugas pokok tertentu, maka ya dia harus menjalankan itu. Nah, jadi tentu tidak dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Kecuali memang tugasnya memang sama dalam satu tim seperti itu. Kemudian fungsi delegasi. Nah, delegasi di sini kalau kita artikan, kita pahami jelas memberikan ada proses pelimpahan wewenang, baik itu juga bisa juga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi bisa saja seorang manajer, ada supervisor, dia juga memberikan delegasi kepada supervisornya ada kewenangan-kewenangan tertentu ya, yang atau juga ada kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi ada proses-proses tertentu yang memang justru dia tidak perlu lagi untuk menanyakan kepada pemimpinnya untuk mengambil keputusan.
apalagi sifatnya teknis ya, mungkin yang memang secara teknis yang dilakukan, maka ada fungsi delegasi di sini. Ya supervisor itu langsung memutuskan. Nah, tentunya di sini fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah mana tugas pokok organisasi dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan pada orang-orang yang dipercayai. Jadi tentunya ini nanti berkaitan dengan deskripsi tugas dari yang dipimpinnya ya. Jadi bisa ada wewenang-wewenang yang sudah diberikan. Nah, dan ini wewenang-wewenang ini sebenarnya adalah proses delegasi yang diberikan kepada bawahan. Justru kalau seorang pemimpin yang sudah memahami, sudah ada deskripsi tugasnya sudah jelas ya, ada wewenang jelas, tetapi justru pemimpinnya mengambil alih fungsi itu, nah ini sudah tentunya tidak efektif karena sudah jelas secara fungsinya, apalagi dan proses fungsi delegasi tidak berjalan tentunya. Nah, terkadang ada yang seperti itu, jadi justru tidak memberikan kemandirian kepada supervisornya misalnya atau bawahannya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Lain halnya memang ada fungsi strategis yang memang harus dia jalankan untuk dalam proses pengambilan keputusan, dan itu harus dia putuskan gitu ya. Dan itu bukan wewenangnya dari yang di bawahnya tadi atau anggotanya. Jadi yang perlu kita pahami di sini, fungsi delegasi pada dasarnya berarti memberikan kepercayaan. Gitu. Nah, seorang pemimpin, seorang diri tentu tidak dapat berbuat banyak dan bahkan mungkin tidak ada artinya sama sekali tanpa orang-orang yang dipimpinnya. Ya, maka ketika menjalankan tugas-tugas atau bagaimana menjalankan program-program atau sudah punya tujuan bagaimana untuk mencapainya, maka penting juga seorang pemimpin memahami mana yang bisa juga harus didelegasikan. Jadi nggak bisa dia bekerja sendiri, maka ada tugas-tugas tertentu yang memang bisa harus didelegasikan kepada anggotanya, dan pada saat itu juga kita memahami seharusnya tidak perlu diputuskan oleh dirinya sebagai seorang pemimpin, nanti bisa diputuskan oleh yang ditugaskan tadi. Jadi ada tugas-tugas pokok yang memang sudah diberikan dan mana batas-batasan dia harus bisa memutuskan di situ. Nah, selanjutnya adalah fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini bersifat satu arah tentunya. Ya, jadi walaupun tidak mustahil juga ya, bisa dilakukan melalui proses komunikasi dua arah ya. Contoh misalnya ketika sudah berjalan sebuah kegiatan, kemudian nanti ada proses yang juga dilaporkan di situ ya, ada proses komunikasi juga melaporkan dia. Jadi proses melaporkan ini juga sebagai proses pengendalian gitu. Nah, jadi tidak mustahil dilakukan melalui proses komunikasi dua arah. Jadi tidak harus selalu misalnya ya harus ditanyain terus ya. Justru yang paling bagus justru membangun bagaimana anggotanya memahami dia melaporkan tugas-tugasnya gitu ya. Nah, itu juga ketika melaporkan itu adalah bagian proses pengendalian. Nah, yang perlu kita pahami, kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal gitu. Nah, di sini yang pengendalian dimaksud di sini adalah pengendalian yang dilakukan agar mencegah nanti ya anggota yang dipimpinnya untuk berpikir ataupun berbuat sesuatu yang cenderung merugikan kepentingan bersama organisasi. Jadi seorang pemimpin sudah punya tugas bagaimana sudah ada tujuan, bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Nah, anggota yang dipimpinnya dijaga supaya tidak terlepas atau justru keluar dari rail atau yang sudah kita rencanakan dalam mencapai tujuan gitu ya. Nah, di sini fungsi pengendalian itu penting. Bagaimana orang yang dipimpinnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang dituju atau apa yang direncanakan oleh organisasi. Nah, tentunya di sini seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi pengendalian sini tidak boleh bersifat kaku. Nah, maksudnya dipelototi terus gitu ya. Kamu nggak boleh ini gitu. Dia. Nah, justru terkadang memang fungsi pengendalian di sini justru tidak mustahil dari anggota ditemukan sesuatu yang positif dan dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas dari pencapaian tujuannya. Jadi bisa saja anggotanya itu memberikan masukan ya, tadi ada hal-hal yang justru mungkin
kita sudah merencanakan, mungkin ada SOP tertentu, sudah ada ketentuannya ya. Setelah proses berjalan ternyata SOP-nya tidak efektif gitu loh. Nah, maka ketika seorang pemimpin menjalankan fungsi pengendalian ya, dia harus mengendalikan, oh ini harus sesuai SOP gitu kan. Nah, tapi ketika di lapangan memahami ada fungsi yang tidak efektif gitu ya, ada proses SOP yang tidak efektif, maka bawahan tadi memberikan masukan, oh ternyata SOP-nya harus diperbaiki gitu kan. Ada proses-proses yang justru semakin lama. Nah ini tentunya kalau kita pahami justru sudah beda dari SOP ya, tapi justru adalah masukan positif supaya lebih efisien misalnya, atau dan lebih efektif dalam menjalankan tujuan. Atau ternyata SOP ini justru memperlambat ya dalam mencapai tujuan, maka perlu diperbaiki. Nah ini masukan dari anggota. Maka seorang pemimpin menjalankan fungsi pengendaliannya tidak boleh kaku terus seperti itu. Nah itu tadi kita pahami ya, ada 5 fungsi pokok kepemimpinan secara personal. Yang pertama tadi yang fungsi instruktif ya, yang kedua fungsi konsultatif ya, kemudian yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat adalah fungsi apa? Delegasi ya, yang kelima adalah fungsi pengendalian. Ya, terima kasih. Mungkin untuk materi yang hari ini berkaitan dengan fungsi pimpinan dan pimpinan efektif, kita sesi pertama ya kita sudahi dulu. Terima kasih, salam dan bahagia.